Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kedatangan Ralf Rangnick ke Manchester United akan membawa berkah tersendiri bagi Jadon Sancho. Winger 20 tahun itu akan memainkan peran yang sentral di skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Rangnick juga mengamati permainan Sancho di MU. Ia menilai sang winger sudah mulai beradaptasi dengan skuad Manchester United. Performa sang winger memang menanjak dalam 2 pekan terakhir. Ia berhasil mencetak gol beruntun di 2 pertandingan terakhir Manchester United. Rangnick percaya sang winger bakal lebih tajam setelah ini, sehingga ia tidak sabar untuk menanganinya. Menurut laporan tersebut, Rangnick adalah pengagum Jadon Sancho. Ia mengikuti perkembangan karir Sancho di Jerman. Ia melihat bagaimana Sancho bertumbuh menjadi winger mematikan di Borussia Dortmund. Ia tidak hanya produktif mencetak gol, melainkan juga membuat assist. Rangnick menilai Sancho punya potensi yang sangat besar, sehingga ia ingin sang winger jadi pusat permainan MU setelah ini. Klub Liga Inggris Manchester United punya target baru untuk lini serang mereka. Setan Merah dilaporkan ingin mendatangkan penyerang River Plate Julian Alvarez. Menurut laporan Calcio Mercato, Manchester United sangat tertarik merekrut Alvarez karena striker 21 tahun itu tampil ciamik di River Plate. Musim ini ia tampil tajam di raksasa Argentina itu, yang mengemas 17 gol dan 7 assist dari 19 penampilan untuk River Plate. Melihat ketajaman sang striker, MU menilai ia bisa jadi penerus yang apik untuk Cavani di lini serang mereka. Menurut laporan tersebut, ada alasan lain mengapa MU mengejar tanda tangan Alvarez, karena mahar transfer sang striker masih sangat terjangkau. Alvarez kontraknya akan habis di Desember 2022 nanti. Ia memiliki klausul rilis sekitar 25 juta euro. Harga ini jauh lebih terjangkau daripada harga Erling Haaland yang mencapai 3 kali lipatnya, jadi MU akan menyeriusi transfer ini. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Ralf Rangnick diberitakan baru bisa menangani Cristiano Ronaldo dan kolega pada pertengahan bulan Desember ini. Menurut laporan ESPN, Rangnick saat ini tidak bisa langsung menangani MU karena ia harus mengurus izin kerjanya dulu. Sang manajer kabarnya tidak mendapatkan izin kerja secara langsung karena selama 5 tahun terakhir ia hanya sebentar menjabat menjadi manajer sebuah tim sepak bola. Sementara Rangnick melamar pekerjaan sebagai manajer di Manchester United, tidak ayal izin kerjanya sulit keluar. Dampak dari situasi ini, pengurus izin kerja Rangnick bakal lebih panjang. Ia bisa absen menangani MU hingga pertengahan Desember nanti. Ia dikabarkan harus menghadapi penulis independen dari FA. Tugasnya adalah membuktikan bahwa ia memang punya kapasitas menangani Setan Merah. Proses ini butuh waktu yang agak lama, sehingga MU harus bersabar menunggu proses ini selesai. Rangnick dilaporkan tidak tinggal diam. Ia belakangan aktif berkomunikasi dengan Michael Carrick. Ia mulai memberikan menu latihan dan instruksi bermain kepada Carrick. Nantinya pelatih 41 tahun itu akan meneruskannya ke para pemain MU. Manajer AS Roma Jose Mourinho nampaknya belum menyerah untuk mendapatkan jasa Diogo Dalot. Ia akan mencoba membujuk bek Manchester United itu untuk pindah ke AS Roma pada musim dingin nanti. Menurut laporan Corriere dello Sport, Jose Mourinho sangat membutuhkan jasa Diogo Dalot karena ia tidak puas dengan stok bek kanan yang ia miliki. Ia percaya bahwa Diogo Dalot adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi itu karena ia tahu betul kemampuan yang dimiliki sang bek. Ia juga berani menjanjikan jam bermain reguler bagi Dalot. Jadi, ia berharap sang bek mau kembali bermain di Italia pada musim depan. Mourinho tidak mau kedatangan Dalot sekedar wacana. Ia sudah meminta manajemen AS Roma untuk mempersiapkan tawaran untuk sang bek. Diogo Dalot rencananya akan dipinjam terlebih dahulu selama 6 bulan. Roma juga memasukkan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Mereka berharap MU mau menerima tawaran mereka tersebut, sehingga Dalot bisa jadi milik mereka per musim dingin nanti. Namun menurut laporan yang beredar, Dalot masih belum tertarik untuk pindah, terutama karena ada kehadiran Ralf Rangnick di skuad MU. Dalot menilai ia bisa meyakinkan Rangnick untuk menjadikannya starter di skuad Manchester United, sehingga ia bisa bertahan dan memperjuangkan tempatnya.
Sebuah kabar baru datang bagi Manchester United. Ralf Rangnick dilaporkan akan tetap mendampingi Manchester United di laga melawan Arsenal. Menurut laporan The Times, Rangnick sebenarnya masih belum boleh untuk menangani Manchester United karena izin kerjanya masih belum keluar. Waktu pengurusan izin kerja Rangnick ini cukup lama, sehingga MU sudah mengkonfirmasi ia akan absen di laga melawan Arsenal. Sebagai gantinya, Michael Carrick yang akan duduk memimpin MU di laga ini. Ia akan duduk di kursi manajer MU di Old Trafford nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Rangnick akan berada di Old Trafford pada laga melawan Arsenal. Namun ia tidak akan berada di pinggir lapangan. Ia dikabarkan akan berada di tribun eksekutif. Dari sana, ia akan memberi instruksi kepada skuad MU. Ia akan berkomunikasi dengan Carrick dan tim pelatih MU lainnya melalui sambungan telepon. Nantinya, ia akan memberikan instruksi dari situ. Sebuah dukungan diberikan Edinson Cavani kepada Jadon Sancho. Ia menilai sang winger bakal menjadi pemain yang sangat krusial bagi Manchester United di masa depan. Menurut Edinson Cavani, Sancho mengalami situasi yang berat selama 3 bulan terakhir. Ia menilai ekspektasi besar membuatnya kesulitan tampil apik di skuad Manchester United. Edinson Cavani berpesan kepada Jadon Sancho agar tidak mudah puas dengan situasi ini. Ia ingin sang winger terus bekerja keras dan membuktikan kualitasnya di Manchester United. Manchester United akan menghadapi Arsenal pada pekan ke-14 Liga Inggris atau Premier League 2021-2022 pada Jumat 3 Desember 2021. Pertandingan di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam 6 pertemuan terakhir dengan Arsenal di Liga Inggris, MU selalu gagal menang. Kali ini bisakah mereka meraih hasil yang optimal? Manchester United baru saja mengangkat Ralf Rangnick sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Jika izin kerjanya turun, dia bisa mendampingi MU di laga nanti. Namun jika itu jadi kendala, sepertinya MU akan kembali didampingi oleh Michael Carrick. Manchester United melalui 2 pertandingan pasca pemecatan Ole Gunnar Solskjaer dengan cukup memuaskan. Bersama Carrick sebagai pelatih sementara, MU telah mengalahkan Villarreal 2-0 di fase grup Liga Champions lewat gol-gol Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho untuk memastikan kelolosan ke babak 16 besar. Setelah itu di Premier League akhir pekan kemarin, 1 gol Jadon Sancho memberi MU hasil seri 1-1 di markas Chelsea. Yang jadi perhatian, MU benar-benar kalah serangan dari Chelsea, tapi mereka bisa meraup 1 poin. Sementara itu, Arsenal sukses memukul sang tamu Newcastle United 2-0 melalui gol-gol Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Sebelumnya, catatan tak terkalahkan 10 pertandingan Arsenal sudah terputus dengan kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di Anfield. Namun pasukan Mikel Arteta ternyata bisa langsung bangkit. Kini The Gunners fokus pada laga tandang kontra Red Devils. Akankah mereka sukses mencuri poin di Old Trafford nanti? Legenda Manchester United, Teddy Sheringham membeberkan pendapat Dennis Irwin mengenai Mason Greenwood. Ia menilai bahwa Mason Greenwood tidak akan berkembang menjadi penyerang nomor 9 di Manchester United. Menurut Irwin, pada awalnya Manchester United memang memproyeksikan Greenwood menjadi penyerang nomor 9. Namun kini rencana mereka berubah. Ia menilai Greenwood tidak maksimal bermain sebagai penyerang tengah. Ia menilai Greenwood lebih cocok bermain di posisi di belakang striker. Sheringham mengaku bahwa ia punya pendapat yang berbeda. Ia menilai Greenwood bakal jadi penyerang nomor 9 yang apik. Namun ia menghormati pernyataan Irwin. Karena mantan rekan setimnya itu lebih sering melihat permainan Greenwood secara langsung.